menikah dengan non syarif itu dianggap zina, haram hukumnya. Ya, apakah hal itu juga berlaku bagi menurut teori para Habib dan Habibah ini? Enggak kan? Yang saya tahu sih begini, Bunda Deli, kalau Habibah atau ya mereka bilang syarifah itu nggak boleh nikah sama ahwal yang non habaib. Jadi ketika ada pernikahan antara ahwal itu yang bukan habaib ya, yang non klan mereka, terus yang dinikahi oleh ahwal ini si syarifah atau habibah, nah itu mereka anggap itu sebagai berzina. Dan katanya harus mengembalikan keperawanannya gitu. Kayak mana caranya? Kalau tidak masuk neraka nanti diancam. Iya. Gimana caranya? Apa deh? Operasi plastik. Jadi dijahit pakai jarum. Ya, artinya mereka nggak rela syarifah atau habibahnya itu dinikahi oleh Daripada habibah menikahi non habibah, ahwal gitu kan, lebih baik dia berzina dengan habibah dengan habib. Dia kan stres, dia ajaran zina, dia anak kali jodoh. Ahwal itu orang awam ya maksudnya ya. Ya, yang non mereka. Daripada habib itu jika nikah dengan non habib, jadi syarifah itu menikahi bukan habibah, bukan syarifah gitu kan, bukan syarif gitu kan. Jadi kalau habibah menikahi yang bukan habib itu lebih baik zina dengan habib gitu loh. Ya kan ajaran sesat dia yang jadi zina dia gitu. Tapi sebaliknya Bunda Nelly, tapi sebaliknya kalau yang habib itu bebas, dia nikah ke siapa aja, mau dia nikah ke syarifah. Iya. Jadi kalau pengen adil, yuk kita cari habibah 10 bungkus. Artinya apa? Hak prerogatif para habib ini mutlak ya, mutlak. Iya. Ya kan itu ras terkuat di dunia kebodohannya. Terkuat di bumi. Berarti habib ini ras terkuat di bumi. Iya kan mereka merasa diri mereka superior, Bunda. Nabi Muhammad aja belajar nahwu, sahabat Ali Muhammad Sayyidina Hasan belajar nahwu sama mereka. Habib Sadeng. Ya mereka merasa diri mereka itu superior, dan para mukibinnya itu merasa dirinya inferior. Nah, Saya mau tanya sama Ratu Kori. Itu Ratu Kori. Itu sunat enggak gitu loh si Rifki itu. Tanya sama kalian. Tapi iya. Dia barangkali tidak sunat kan berarti itu kelihatan. Iya Kang. Iya Kang. Di depan sih kopinya. Udah di depan. Sepi Kang. Ada keluar. Iya. Itu kita yang kita ada jadi emas itu kan kita dukun mereka, kita bikin dukun yuyu itu, jadi dukun ngibul. Jadi ini tai Habib jadi emas ya, tai Habib jadi emas itu dalam kitab apa dan apakah tidak diakui oleh RA? Itu kitabnya ada namanya Mbak Nelly, namanya Tadhkirun Nas, kitabnya itu. Apa namanya? Typing. Tadhkirun Nas, halaman 48 kalau nggak salah. Tadhkirun Nas kitabnya, halaman 48 kalau nggak salah. Lain-lainnya juga itu tanya-tanya sama Tengkori sudah ngaji dia beliau.
waktu belum anu dulu itu sebelum ada kalimat nasab. Jadi itu kitab dukun palsu. Berarti jangankan air ludahnya, beraknya pun berharga Habib ini ya. Pantasan. Oh iya. Oh iya bunda. Pantasan pengikutnya banyak. Ya namanya juga anak kali jodoh, anak haram. Ini kemarin kan ada pro kontra di dalam kubu Habaib itu sendiri ya. Saya kedengeran nggak suara saya? Dengar namanya cuci tangan Mbak Nelly, cuci tangan. Nah, Mereka itu cuci tangan biar pura-pura apa sih Habib itu baik, padahal sih semuanya tidak ada yang baik. Mereka itu bangsat semua. ya, Jadi membiarkan pembiasan itu kelakuan-kelakuan ceramah yang double itu kan. Ceramah bahlul. Nah, ketika Robito Alawiyah dimintai klarifikasi atau pernyataan mereka ya tentang kelakuan Habaib, mereka mengatakan bahwa wah tugas kami hanya menulis tentang nasab. Kemudian ada diterangkan oleh Tengku kemarin bahwa memang ada lembaga yang mengawasi lah, katakan mengawasi, kemudian memvonis atau memberikan hukuman kepada habaib yang berlaku serong ini apabila melakukan satu kesalahan. Tapi yang makin ke sini kok kayaknya nggak ada perubahan, saya nggak tahu apakah ada perubahan atau tidak, saya nggak tahu. Tapi yang saya lihat adalah ada berkurang dari sisi video-video singkat yang menyatakan bahwa mereka itu zuriyah Nabi, cintai Nabi, itu kayaknya udah nggak ada lagi, nggak lewat lagi. Intinya setidaknya nggak lewat lagi di VT saya. Tapi ya masalah cerita-cerita yang halusinasi mereka itu, cerita-cerita bohong mereka itu masih ngulang-ngulang yang kayak kemarin-kemarin itu aja, yang mungkin 500-an ya cerita-cerita kisah-kisah yang dialami oleh para habaib itu, yang rantai emas itu, yang bisa merubah tembaga itu, yang Habib meskipun sudah ya itu kita perdukunan, jadi dukun gemblung ya, dukun palsu itu loh. Tapi banyak pengikutnya loh. Coba saya namanya orang palsu, orang-orang palsu gitu. Main pelet saya kira ini para habib ini. Itu kan ditakut-takutin huruf takut kena ini, kena nanti kualat gitu kan. Takut kualat. Iya, kualat nggak dapat surga. Ya sebelum takut kualat itu kan harusnya berpikir kan, kok bisa sampai orang sebelum ada rasa memang ya kadang-kadang gini, ketika orang sudah terdoktrin sesuatu, rasa takut dia akan mengkhianati seseorang itu memang kuat sih sebenarnya, apalagi dengan pertama pemahaman agama yang minim, yang kedua mentalnya tadi, mental mereka ini sudah down sih, sudah dikuasai oleh para habaib. Ini yang saya lihat ya. Jadi ketika orang lain mengkritis, mereka hati-hati. Saya pernah digiring sama teman ya. Kita ngobrol, dia nge-DM saya, akhirnya dia kasih nomor WhatsApp, saya kasih juga, saya cari dia di WhatsApp, sampai ujung-ujung obrolan gini. Sekarang gini, Uni Nelly, kalau ternyata mereka bukan keturunan Rasulullah, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata mereka keturunan Rasulullah, kita kualat Uni. Hati-hati, murka Rasulullah itu nyata Uni Nelly. Nah, kayak gitu. Jadi saya bagiin tuh video-video banyak masih yang saya simpan, saya download, ya, kemudian saya masuk daftar video saya bagiin semuanya, sampai sekarang dia nggak menghubungi saya lagi. Jadi ya susah kadang-kadang saya untuk menerangkan kepada mereka, memang apalagi ketika mereka udah lebih tua dari saya, atau setidaknya beda-beda tipis lah usianya dengan saya, dan tetap yakin mungkin bisa jadi mereka itu kan dari pondok pesantren, kemudian mereka pola didik habaib itu udah kental ke tubuh mereka, jadi mau menerangkan itu kecuali hidayah Allah, mereka nggak akan berubah. Saya rasa sih kayak gitu. Jadi kalau saya ditawarkan bikin room
Kalau saya bikin room, kapasitas saya apa untuk bisa menerangkan tentang kitab tesisnya Kiai. Harusnya kan saya menguasai ilmu tentang bantahan tentang nasabnya para habaib ini. Saya nggak punya kapasitas itu, jadi takut juga saya mau buka room. Ikut-ikut kayak gini, tapi memang 1-2 orang pasti juga mendengarkan ucapan saya dan tahu. Saya gini Mbak Nelly, yang penting keberanian dan Serikandi di pribumi ini harus bangkit. Karena apa? Kalau kita bangkit walaupun ilmunya sedikit, daripada banyak itu nipu seperti debat kayak mereka itu kan, dia tidak bukan mencari kebenaran, mencari celah untuk melakukan pembodohan oleh kitab-kitab palsu mereka begitu. Dari sebat nasab itu kan dari kalangan mereka sendiri, dia cuma hanya dengan satu alasan atau selembar alasan. Antara itu Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa Al-Haddad itu adalah As-Syarif gitu. Itu kan. Sedangkan Hadratus Al-Imam Al-Bantani itu, siapa yang Nawawi itu tidak menerangkan detail husub kitab Ahlun Nasab tentang Ba'alawi atau Al-Haddad ini. Jadi hanya cuma kata 2 kata, tidak melalui penelitian atau pengkajian satu kitab bab menerangkan itu. Karena dia jelas juga ada polemik nasab gitu loh. Tidak mengungkit nasab, hanya khidmah saja kepada keilmuannya para Ba'alawi. Kalau sekarang itu cuma pengakuan tanpa dasar, jauh api daripada panggang. Kalau kelakuan dia Duria Rasul, sudah pasti dermawan, sudah pasti alim alimah. Dan sekarang apa yang dipamerkan? Istri orang diambil paksa, anak orang diambil paksa, barang orang motornya diambil paksa, suruh beli barang tongkat itu 70 juta dengan paksa. Itu kiai yang beli loh, bukan hanya mukibah itu yang ditipu itu. Ulama kita yang ditipu itu, yang pribumi itu ditakut-takutin kurofat. Itu sudah gila memang sudah. Yang jelas gini Bunda Nelly, yang jelas gini Bunda, kita yang penting kita itu bersatu Bunda, dengan segala walaupun macam pemahaman sedikit maju terus ya, yang penting kita bersatu. lengah ya, itu sudah kuat, makanya kita harus lebih kuat dari mereka itu sampai rungkat ya. Yang penting kita bersatu untuk satu tujuan itu Bunda. Kita kan sama-sama punya satu tujuan nih, jadi dengan tujuan tersebut kita orang harus belajar bersatu. jangan takut salah, yang penting kita jujur dalam menanggapi pembelajaran ini gitu loh, biar jadi hikmah. Terus Karena kalau kita diam itu semakin mukibah itu semakin sesat. Oleh ba'ala bodoh. ya sekarang gini aja, mereka untuk membela nasab mereka aja kan tidak mengandalkan kelompok mereka sendiri, kan mengandalkan pribumi juga. Jadi keilmuan mereka itu, yaitu menandakan bahwa keilmuan mereka itu juga tidak seberapa. Ya otak dia itu gini, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, kan gila dia. Orang-orang bodoh kok dicintai, cintai apaan? Nasabnya palsu, kuburannya aja palsu, maknya dia aja palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya. Gini, abang-abangku gini nih. Setelah saya, maaf, saya boleh ngomong nih? Bangga silakan. Ya, saya amati dari tadi saya amati orang-orang. Kau turun, woi. Orang-orang mukibin di sebelah sana itu
terus-terus aja seperti kita gitu, mereka guyon-guyon apa gitu, bahkan ada yang sampai marah-marah gimana gitu di live gitu ya. Nah, karena ini cuma bukan saran sih, kalau saran nggak bagus lah karena saya masih muda mungkin. Gimana kalau kita ajak dari mukibin itu jongos-jongosnya kita untuk diskusi lah, biar mereka satu sama lain bisa menerima, atau karena sampai saat ini mereka tidak menerima dan tidak mengetahui kabar